Wes, ah. Oke, selamat pagi ya. Ini tanggal 7 Agustus. Nah, kemarin itu kan study case ya, buat pembelajaran apa yang terjadi di luar negeri. Harusnya di sini ya akan terdampak ya, terutama di pasar modal akan terdampak. Contoh kan yang terbaru terakhir itu kan kita belajar studi case di kejadian di Hormuz dan Bab el Mandeb, kapal-kapal tanker dibom, dan itu terbukti emiten-emiten pelayaran kan sudah naik kan. Soci saya untung 55%, Bull berapa puluh persen ya. SMDR juga kan sudah belum 9% kayak aja SMDR, atau 6% saya lupa. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu momen itu yang dari awal tahun. Saya itu kan holder Inet ya. Saya Inet itu sempat untung 200%, tidak saya jual karena saya masih percaya pada teknologi AI yang akan merubah hidup orang. Ini seperti apa namanya? Sampai itu yang pendiri Apple menciptakan handphone, Apple salah menciptakan handphone bisa internet. Nah, itu kan merubah hidup orang, dan AI ini menurut saya ini kedepannya akan benar-benar akan merubah hidup orang ya, AI itu. Karena mobil bisa nyetir sendiri, jalan sendiri, dan macam-macam ya. Terus macam-macam, bahkan untuk militer juga kan bisa drone itu bisa nyerang sendiri atau terbang sendiri dengan bantuan AI, dan itu macam-macam ya. Itu seolah-olah seperti yang di movie-movie, di film itu, orang kalau pulang ke rumah itu tinggal bicara saja, oh aku ini nyalakan lampu kayak gini ya, sudah wis semua jalan seperti kan futuristik kayak gitu kan. Dan masa-masa itu saya rasa akan datang ya. Jadi kita pertama aplikasi di mobil yang sudah terjadi, dan juga kan 5G ya. 5G ini kan membutuhkan data yang jauh lebih banyak, sehingga infrastruktur seperti kabel-kabel itu yang lama nggak bisa dipakai, jadi harus install yang baru. Nah, semuanya ini, industri ini membutuhkan capex yang sangat gede banget, miliaran dolar ya. Nah, itu sudah terjadi di luar negeri. Emiten-emiten yang berhubungan dengan data center AI itu sudah naik gila-gilaan. Dari Amerika, emiten Nvidia itu menjadi yang nomor 1 di dunia, perusahaan yang termahal ya, valuasinya yang paling tinggi ya. Dan juga kan dari beberapa tahun yang lalu yang namanya Facebook itu sampai merubah namanya menjadi nggak Facebook lagi tapi Meta, dan dia menggelontorkan investasi riset yang sangat besar sekali terhadap AI dan macam-macam semua. Terakhir itu kan yang saya membuat dokumentasi beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan Juni ya, atau berapa itu lupa, Mei atau Juni ya. Itu kan Jensen Huang kan ke Taiwan bicara dengan industri komputer ya, pendukung hardware-nya ya, AI. Yang ngomong industri AI ini
nggak sama dengan dot-com bubble, karena di dalam AI ini ada orang yang kerja membutuhkan data center, dan data center itu ada konstruksi, ada yang orang kerja konstruksi, bahan bakunya itu dari mineral macam-macam. Jadi semua ini ekonomi ini akhirnya naik, berputar naik itu karena didorong oleh investasi besar-besaran di sektor AI. Itu memory card atau VGA yang komputer itu kan sudah naik banyak kan. Apa VGA atau apa itu, saya kurang mengerti ya. Kira-kira itu kan naik banyak. Terus copper naik banyak, timah naik banyak. Sekarang aluminium juga sudah naik banyak. Dan aluminium juga yang karena punya perusahaan smelter aluminium yang orang Malaysia itu menjadi nomor 2, asalnya nomor 5 atau 6, dia naik, kekayaannya naik 80%, karena aluminium harganya naik ke kira-kira 3.500. Nah, dia bisa naik lompat peringkat. Dan ini real semua itu. Tapi Indonesia yang terasa di Indonesia ini, emiten-emiten ini belum terdampak. Padahal yang kita tahu, semua yang sektor telco ini, telekomunikasi, emiten-emiten ini, semua ini lagi konsolidasi loh. Mulai dari Telkom, dia mau memecah bagian AI-nya data center menjadi Infranexia. Terus konsolidasi Excel, Mora Excel itu kan konsolidasi. Di SSA juga ini konsolidasi semua. ISAT itu kan juga konsolidasi. Dia memecah bisnis data centernya kan, gabung sama yang diisukan dark fiber atau the dark night atau dark fiber atau apa itu kan yang dengan jaringan sampai backbone-nya 80.000 meter atau memisahkan bisnis data centernya dipisah juga kan, sampai yang diberitakan kan akan mau sampai join sama Hasim kan. Nah, sama juga lalu tiba-tiba emiten yang dari kecil yang kita nggak tahu keluar, itu namanya Inet, right issue yang sangat jumbo sekali ya. Loh, ini kenapa? Saya ikut kan, sempat untung 200%, tapi tidak saya jual sama sekali. Akhirnya saya turun kan, akhirnya tambah saya beli lagi. Nah, ini dari Salim dengan DCII kan ikut, terus lalu Hasim masuk ya toh, terus Sinarmas ini besar-besaran loh, Sinarmas ini masuk lewat DSSA itu punya James ini cuannya akeh kan, dan di DSSA ini labanya dari batu bara ini di all in kan semua masuk ke AI industri. Kebetulan secara nggak sengaja. Nah, ternyata saya ada kenalan yang kerja di DSSA, dia bagian IT ya. Nah, ini yang dia cerita bahwa bosnya ini Pak Franky, kalau boleh dikata all in di sektor AI, jadi dia yang bicara all in gitu. Makanya DSSA terus konsolidasi semua kan sama Mora, KITR juga kan, KITR kan masuk ke nanti ke under DSSA ya. Dan DSSA juga punya perusahaan solar panel. Itu saya miss itu. Itu saya tahu itu 2025 mungkin. Saya lupa ya, pokoknya tahun 2025 ya, tahun 2025 ya. Awal itu kayak nggak salah. Itu saya pergi ke kota kelahiran nih SBY ku kota apa kan? Presiden SBY itu loh.
perbatasan eh, di kota Klaten, aduh kok kenapa bisa lupa sih, Pacitan. Nah di Pacitan itu kan ada museum SBY kan Ani. Itu di dalam itu ternyata itu ada satu counter, satu stand lah. Itu museum itu listriknya itu dari solar panel, dan solar panelnya itu yang nyumbang itu dari DSSA ternyata. Saya baru tahu ya di situ loh. Ternyata DSSA ini masuk ke renewable energy. Dia sudah punya pabrik di Jawa Tengah. Saya lupa kapasitasnya ya. Bikin solar panel dan sudah beroperasi. Itu DSSA, pabriknya sudah beroperasi. Oh, pantesan dia naik gitu. Dan juga kan beberapa mungkin sebulan yang lalu nggak sampai kan, pemerintah kan menargetkan untuk bikin PLTS sebesar 100 gigawatt. 100 gigawatt itu dalam rentang berapa tahun itu lupa. Target pertama itu 17 gigawatt ya. Itu dari solar panel. Ini kalau dieksekusi harusnya nanti DSSA ya cuannya lebih banyak karena menjual solar panelnya itu. Nah, dan kita tahu AI data center itu membutuhkan yang namanya green energy yang dari renewable, solar panel, panas bumi, LNG. Nah, sangat menarik dan ini sudah gerak semua loh. Tapi emiten-emiten yang di sektor ini semuanya belum terapresiasi. Telkom turun sampai PBV-nya di bawah 2, mungkin 1, sekian. ISAT juga turun banget sampai segini. Ya, Excel mungkin enggak seberapa Excel ya kan. Semua turun. Yang naik itu kan Mora karena ada konsolidasi dia naik tinggi. Inet malah turun. Harganya sekarang dengan cash-nya itu sama, market cap dengan duit cash-nya itu sama. Terus dan ya dicek aja ya, sektor-sektor yang TOWR juga turun banyak sampai minus, PBV-nya -1. Lalu PGO yang supportnya dari 1.700 atau 1.800 turun sampai ke 900. Baru berapa seminggu ini baru dia naik kan dari 900 ke 1.200 atau sekian ya. Jadi Aman Mineral yang itu juga dari sempat turun ke 3.000 kan sekarang sudah mau naik. Menurutku ya, saya punya keyakinan, conviction yang mulai terbangun, mulai kenceng ini ya. Next cycle-nya itu di seputar AI dan data center ini ya. Harusnya seperti itu ya, karena Rio Tinto itu kan sudah ngomong kan, CEO-nya kan, dari basic raw material dulu kan itu sudah naik, sudah terapresiasi di laporan keuangan first half ini yang raw material ya. Dan raw material ini kan semua industri AI kan butuh kan, koper, aluminium, lithium itu naik hampir 2 kali lipat. Timah ini kan sudah naik, sudah duluan naik yang raw materialnya ya. Dan di luar kan juga naik, tapi di Indonesia ini kan belum, masih beberapa itu masih ada yang tidak diapresiasi ya. Yang paling betul-betul nggak diapresiasi ya TOWR, Telkom, ISAT,
itu nyungsep itu, delosor. Terus Inet juga delosor. KETR kan sempat turun lagi tapi ke 500-an, tapi baru saat itu dia mulai ngerangkak naik. Jadi ya sangat menarik sektor telco ini, apalagi dalam beberapa hari terakhir ini beberapa influencer sudah meneriakan sudah nyebut sektor AI dan telco ini kan. Mari kita lihat, kita saksikan dalam mungkin 3 bulan lah, sampai Q3 bulan ya, Q3 keluar rilis itu bulan 10 ya, Oktober ya, berarti Oktober sampai November ya, sekarang Agustus, September ya 3 bulan lah, 3-4 bulan, mari kita lihat bagaimana harga-harga yang di sektor telco ini ya teman-teman. Oke ya, menarik. Nanti saya berpikir untuk membuat aja ya pohon sebagai guideline investasi di AI dan data center kebutuhannya. Ya, menarik ya. Oke ya, sampai jumpa lagi. Sekian, ini catatan investasi pribadi saya yang dari awal tahun ya, itu kan ada kan di sektor itu bukti-bukti di jejak di hari investasi saya itu ada, saya kenapa kok tidak naik, ini ada apa, sektor-sektor ya. Semoga dalam 3-4 bulan ini terapresiasi ya, terutama saya punya Inet ya. Oke ya, sampai jumpa.